seseorang. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi di Tanya Jiwa Podcast ya. Di sesi atau episode ke-17 dari season kedua Tanya Jiwa. Di kali ini, saya ingin sedikit menanggapi, ingin sedikit memberi masukan, memberi edukasi pada kalian semua, para pendengar, mengenai satu kalimat yang diucapkan oleh seorang anak, masih anak-anak sebetulnya, memang masih remaja-remaja menengah ke akhir yang lagi viral, tapi saya nggak perlu sebutkan namanya dan saya tidak mau hanya terfokus pada dia gitu ya. Gini, dia bilang, hidupku adalah pilihanku. Kalau memang ini bukan jalanku, ya berarti memang bukan rezekiku, kayak katanya seperti itu. Iya. Di sini saya pengen tahu sebetulnya, kalau menurut kalian itu gimana? Apakah memang betul hidupku adalah pilihanku dan aku berarti yang berhak buat melakukan segalanya untuk diriku sendiri, untuk kepuasan diriku, untuk kepentingan diriku sendiri saja? Apakah itu sudah langkah yang dewasa, langkah yang tepat? Oke. Sebetulnya kita ada rasa kayak mixed feeling, terutama saya ya. Saya akan mulai memberikan pandangan saya mengenai kasus ini. Sebetulnya saya merasa ada sedikit mixed feelings gitu ya. Hidupku pilihanku. Dan itu yang sering saya ucapkan kepada para pasien saya, para klien konseling. Saya sering bilang, kalau hidupmu itu punyamu gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu terserah kamu, dan egois pun itu boleh gitu. Tapi ternyata kata-kata ini itu bisa menjadi bumerang mungkin bagi saya sendiri, bagi para pasien, dan mungkin bagi orang-orang di sekitar para pasien. Karena sebisa mungkin sebelum kita memberikan saran seperti itu, saya memberikan saran seperti itu, saya lihat dulu orangnya. Kalau orangnya ini punya kecenderungan narsisistik, punya kecenderungan histrionik, punya kecenderungan antisosial atau bipolar, rasa-rasanya saya tidak akan memberikan saran yang seperti ini. Saya tidak akan memberikan saran, hidupmu kan punyamu, kamu mau jadi seperti apa, itu terserah dirimu gitu. Sepertinya saya tidak akan menyarankan itu kepada orang-orang yang punya masalah kepribadian yang cukup parah. Kenapa? Karena jadinya kalau dia bilang hidupmu adalah punyamu dan kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau, pada akhirnya orang-orang seperti ini itu sering terlampau egois dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Itu masalah utamanya. Padahal yang dimaksud dengan hidupmu adalah punyamu dan kamu yang berhak untuk mengaturnya, kamu yang berhak untuk melaluinya, karena kamu yang menjalani. Maksudnya di situ adalah kamu mau jadi orang seperti apa itu bebas, tapi bertanggung jawab. Tanggung jawab di sini maksudnya adalah kalau misalkan kita berbuat salah, kita tidak boleh berharap orang lain yang disuruh minta maaf. Kalau kita yang berbuat salah, kitalah yang meminta maaf. Satu itu. Kedua, kalau kita merasa bahwa hidup kita itu tidak nyaman untuk dijalani, saya merasa tidak enak menjalaninya, saya merasa stres, saya merasa cemas, saya merasa depresi, biasanya kan orang itu hanya menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya. Nah, tapi di sini saya bilang, hidupmu itu punyamu, kamu bebas mau hidup seperti apa. Artinya apa? Kamu jangan hidup demi orang lain kalau kamu merasa stres, depresi, cemas, dan lain-lain. Kamu punya kekuatan, kamu punya power untuk mengubah hidupmu.
tapi bukan dengan merugikan orang lain. Gitu loh. Nah, memang semua orang itu punya pilihan. Semua orang itu punya banget pilihan. Mau jadi apapun itu bebas banget sebetulnya. Cuma jangan sampai merugikan orang lain, jangan melanggar hukum, jangan melanggar norma, jangan melanggar etika. Nah, berarti apa? Kalau misalkan kita menyarankan atau kita punya pemikiran bahwa hidupku adalah pilihanku, adalah milikku, aku pengen jadi kayak gimana pun terserah aku, berarti kita harus punya basicnya dulu. Basicnya apa? Memahami hukum yang standar aja lah, yang kita gunakan untuk hidup sehari-hari. Yang kedua, kita harus paham norma sosial, norma bertetangga, norma apapun, norma bermedsos, macam-macam, norma berkomunikasi, dan juga jangan lupa dengan etika. Ini yang paling sering dilanggar oleh orang-orang atau terutama anak-anak yang mengatakan kalau ya terserah aku mau hidup kayak gimana gitu. Masalahnya selalu pada etika, banyaknya di etika. Dia nggak melanggar norma hukum, nggak melanggar norma sosial gitu ya, tapi melanggar etika seringkali. Kayak yang simpel aja deh, melanggar etika. Jangan berani keterlaluan gitu ya dengan orang tua, jangan kurang ajar sama orang tua. Ya seringkali mereka itu kebablasan memang gitu loh ya. Jadi ketika kita sudah berani mengatakan bahwa hidupku adalah punyaku, aku bebas mau kayak gimana pun, itu sebisa mungkin ketika anak ini terutama atau orang dewasa deh sudah memahami semua ini, norma, etika, dan lain-lain, baru boleh deh kamu memutuskan mau kayak gimana. Misalkan dari kecil sudah bisa seperti ini, nggak apa-apa. Misalkan begini, aku mau sekolah di mana, semua keputusanku. Aku mau jadi ranking atau enggak, itu keputusanku. Aku mau jadi favorit atau enggak di sekolah, mau jadi OSIS atau enggak, semua itu terserah aku kan. Egois pun itu boleh. Egois di sini adalah mengutamakan diri sendiri, ya, bukan mengutamakan orang lain. Karena banyak kasus di mana mulai muncul gangguan depresi, gangguan kecemasan, stres berat, macam-macam. Sampai ada yang skizofrenia juga, sampai ada yang sampai parah banget gitu ya, gangguan psikotik. Itu gara-gara pencetusnya adalah terlalu banyak memikirkan orang lain ketimbang memikirkan dirinya sendiri. Nggak ada waktu buat diri sendiri. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini, itu saya sarankan untuk lebih egois, lebih boleh untuk berkata tidak, menolak. Setiap kali ada orang yang meminta bantuan gitu ya, kita berhak untuk menolak kalau memang kita sudah tidak ada waktu, tidak ada resources, tidak ada tenaga untuk membantu orang lain. Utamakanlah diri sendiri dulu, karena kalau diri sendiri dulu itu sudah keburu capek, buat bantu orang lain itu susah. Jadi untuk tanggapan saya mengenai kasus ini, mengenai hidupku adalah punyaku, kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, meskipun video ini pendek ya, dan juga mungkin di podcast di Spotify dan Noise juga pendek ya, sekitar 12 menitan atau 13 menit. Tapi paling enggak semoga membantu, semoga memberikan insight bagi kalian semua dan memberikan wawasan dalam hal psikologi bagi kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk subscribe bagi kalian di YouTube, dan jangan lupa untuk follow bagi kalian di Spotify dan Noise. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk komen ya, jangan lupa untuk komen, dan juga jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya mendapatkan video saya yang terbaru di YouTube. Untuk yang di Spotify dan di aplikasi Noise pasti akan mendapatkan notifikasi terbaru apabila kalian follow saya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah sudah menonton, dan salam sehat jiwa. Bye-bye semuanya.